Malam itu, kota Makkah tidak seperti biasanya. Sunyi, tapi penuh rencana gelap. Para pemimpin Quraisy sudah sepakat. Malam ini, semuanya harus berakhir. Mereka tidak mau lagi mendengar dakwah Nabi Muhammad. Mereka tidak mau Islam menyebar. Dan satu keputusan diambil. Nabi harus dibunuh. Bukan oleh satu orang, tapi oleh banyak pemuda pilihan dari setiap kabilah. Supaya darahnya tersebar dan tidak ada yang bisa menuntut balas. Malam itu, rumah Nabi sudah dikepung. Pedang-pedang terhunus, mata mereka tajam, menunggu saat yang tepat. Mereka yakin kali ini tidak mungkin gagal. Tapi mereka tidak tahu di dalam rumah itu ada rencana yang jauh lebih besar. Rencana dari langit yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Malam semakin larut. Mereka mulai bergerak perlahan, mengendap satu persatu. Berkumpul di depan rumah Nabi, pedang di tangan, mata tertuju ke pintu. Mereka menunggu sampai waktu yang tepat tiba. Tidak ada yang berbicara, tapi semua punya niat yang sama, mengakhiri hidup manusia terbaik di muka bumi. Tapi malam itu bukan hanya manusia yang punya rencana. Allah telah memberitahu Nabi tentang apa yang akan terjadi, dan sebuah perintah turun. Nabi harus meninggalkan Makkah. Malam itu juga, ini bukan sekadar pergi. Ini adalah awal dari perjalanan besar yang kelak mengubah sejarah dunia. Tapi ada satu masalah. Rumah sudah dikepung. Jika Nabi keluar, mereka pasti langsung menyerang. Lalu Nabi memanggil seseorang, Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang masih sangat muda, tapi imannya luar biasa. Nabi berkata kepadanya untuk tidur di tempat beliau malam itu. Itu bukan permintaan biasa, itu adalah permintaan untuk menghadapi kematian. Tapi tanpa ragu, Ali menerimanya. Ia berbaring di tempat tidur Nabi, sementara di luar pedang-pedang menunggu. Malam semakin sunyi. Para pemuda Quraisy semakin siap. Mereka hanya menunggu Nabi keluar. Tapi yang mereka tidak tahu, Nabi sudah bersiap meninggalkan rumah itu dengan tenang, tanpa rasa takut. Beliau melangkah menuju pintu. Bayangkan, di luar sana banyak orang bersenjata siap membunuh. Tapi Nabi keluar tepat di hadapan mereka. Dan sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Mereka tidak melihatnya. Mata mereka seakan tertutup, padahal beliau berjalan melewati mereka satu persatu. Malam itu, rencana manusia runtuh dan rencana Allah berjalan dengan sempurna. Pagi pun tiba, mereka bersiap menyerbu masuk dengan keyakinan semuanya sudah selesai. Tapi saat mereka membuka, yang mereka temukan bukan Nabi, tapi Ali bin Abi Thalib. Mereka terkejut, marah, bingung. Bagaimana mungkin orang yang mereka kepung semalaman bisa hilang begitu saja? Malam itu bukan akhir, justru itu adalah awal. Perjalanan hijrah dimulai dari Makkah menuju Madinah, dari tekanan menuju kemenangan, dari sedikit menjadi kuat. Pagi itu, Makkah tidak lagi tenang. Kabar menyebar cepat. Nabi Muhammad telah pergi. Orang yang semalam mereka kepung
kini tidak ada lagi. Kemarahan mulai memuncak. Mereka merasa dipermainkan. Rencana yang disusun rapi, hancur begitu saja. Maka mereka tidak tinggal diam. Mereka bentuk tim pencari, menyebar ke segala arah. Setiap jejak diperiksa, setiap jalan ditelusuri, dan satu keputusan besar diumumkan. Siapapun yang bisa menangkap Nabi akan mendapat hadiah besar. Sementara itu, Nabi tidak sendiri. Beliau ditemani oleh sahabat paling setia, Abu Bakar. Mereka tidak langsung menuju Madinah, tapi memilih arah yang tidak biasa. Ke arah selatan, menuju sebuah gua. Gua Sur, tempat sunyi, tersembunyi, jauh dari pandangan manusia. Mereka bersembunyi di sana 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi pencarian semakin dekat, langkah kaki terdengar, suara-suara semakin jelas. Mereka hampir menemukan tempat itu di dalam gua. Abu Bakar mulai khawatir, bukan untuk dirinya, tapi untuk Nabi. Ia berkata, "Jika salah satu dari mereka melihat ke bawah, pasti kita akan terlihat. Bayangkan, hanya beberapa langkah dari musuh yang ingin membunuh." Tapi Nabi menjawab dengan tenang, "Jangan bersedih, Allah bersama kita." Di luar gua, para pencari sudah sangat dekat. Mereka berdiri tepat di depan pintu gua. Tinggal 1 langkah lagi. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Di mulut gua ada sarang laba-laba dan burung yang bertelur di sana. Mereka melihat itu, lalu berkata, "Tidak mungkin ada orang masuk ke dalam kalau sarang ini tidak rusak." Dan mereka pun pergi tanpa pernah tahu bahwa orang yang mereka cari ada tepat di baliknya. Setelah keadaan aman, perjalanan dilanjutkan. Gurun yang luas, panas yang membakar, tapi langkah itu tidak pernah berhenti. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah hijrah, perpindahan dari tekanan menuju harapan, dari penolakan menuju penerimaan. Di sisi lain, Quraisy terus mencari, tapi mereka terlambat. Nabi sudah jauh. Dan perjalanan itu akan membawa perubahan besar dari Makkah yang menolak menuju Madinah yang menerima, dari ancaman menuju kekuatan. Malam itu mereka ingin mengakhiri segalanya, tapi justru dari malam itu semuanya dimulai. Mereka merencanakan kejahatan, tapi Allah merencanakan kemenangan. Dan kita hari ini masih bisa mengenal Islam karena 1 malam itu, 1 malam yang penuh ketakutan, tapi juga penuh keajaiban. Dan 1 pelajaran yang tidak akan pernah berubah. Ketika manusia merencanakan sesuatu, ingatlah, rencana Allah selalu lebih besar.